Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang reproduksi virus. Sebelum masuk ke tahap litik dan lisogenik, di sini kami akan menjelaskan dulu tentang apa itu virus. Virus merupakan organisme peralihan dari benda mati ke makhluk hidup, sehingga disebut juga metaorganisme. Karena bukan makhluk hidup, virus memiliki daur hidup yang berbeda dengan makhluk hidup, termasuk cara reproduksinya. Ada dua cara reproduksi virus, yaitu daur litik, daur lisogenik. Daur reproduksi virus tergantung dari kondisi imunitas yang kuat. Virus akan mengalami daur isogenik dan ketika inang sedang lemah, maka reproduksinya akan berlangsung secara daur litik. Pertama itu ada siklus litik. Pada proses pertama, fag menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA-nya. Selanjutnya, DNA fag melingkar dan memasuki siklus litik atau lisogenik. Setelah itu, DNA fag baru dan protein disintesis dan dirakit membentuk virion. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap perakitan. Pada tahap perakitan ini, virus-virus baru mulai tersusun menjadi virus baru yang lengkap bagian tubuh seperti kepala, badan, dan kaki. Di sini sel lisis mengeluarkan virion fag. Kemudian kembali lagi kepada proses pertama dan seterusnya. Pada daur litik memiliki beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, absorpsi. Pada tahap ini virus menempel pada sel inang. Yang kedua, ejeksi. Pada tahap ini virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang ketiga, sintesis. Pada tahap ini virus menggandakan materi genetiknya dan membentuk protein-protein tubuhnya dengan memanfaatkan kemampuan metabolisme sel inang. Keempat, perakitan. Pada tahap ini virus-virus baru mulai tersusun menjadi virus baru yang lengkap bagian tubuh. Yang kelima, pada tahap ini virus-virus baru yang telah terbentuk keluar dari sel inang dengan cara memecahkan isi satu sel inang. Jadi, habis dari siklus litik, lanjut ke siklus lisogenik. Pada tahapan ini, sama halnya dengan siklus litik. Namun, yang menjadi perbedaannya, di sini ada yang namanya penggabungan dari DNA fag yang meningkat, dia tuh memasuki kan, dia tuh kayak masuk terus dia jadi kayak terpengaruh. Namun dia belum menguasai tubuh sel inangnya tersebut. Nah, dia menunggu sampai imun sel inangnya tersebut tuh melemah. Kalau misalnya sel inangnya masih kuat, maka dia akan tetap diam di dalam tubuh sel inang tersebut. Namun dia akan memproduksi secara normal aja, dia membelah. Dan pada akhirnya pas ada kayak provok mungkin mengeluarkan dari kromosom bakteri lain melalui peristiwa rekombinasi lain yang memulai siklus litik. Daur lisogenik. Daur lisogenik hanya memiliki sedikit perbedaan dengan daur litik. Ada dua tahapan terdapat pada daur lisogenik yang terjadi pada daur litik: absorpsi, injeksi, penggabungan. Pada tahap ini, virus menggabungkan materi genetikanya dengan kromosom sel inang membentuk segmen pada kromosom yang disebut provirus. Hal ini terjadi karena virus tidak mampu menguasai metabolisme sel inang karena imunitas sel inang sedang kuat. Replikasi. Pada tahap ini, mikrovirus yang ada di dalam kromosom sel inang ikut bereplikasi pada saat sel inang bereplikasi. Hal ini terus terjadi hingga sel inang melemah dan virus mampu mengendalikan metabolisme sel inang, sintetis, perakaian, lisis. Sekian dari kelompok kami.